Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk materi sejarah kita akan membahas mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana sih awal mula pembentukan Republik Indonesia. Betul. Baik, pada tahun 1939 sampai 1945 itu terjadi Perang Dunia Kedua yang berimbas pada perubahan tatanan dan struktur politik dunia. Peristiwa ini kemudian melahirkan negara-negara nasional baru di beberapa belahan dunia gitu, termasuknya Indonesia. Kemunculan negara-negara baru ini eh, juga tidak bisa dilepaskan dari peristiwa nasional sebelumnya, yakni penandatanganan Konvensi Montevideo pada 26 Desember 1933. Konvensi ini itu mengatur hak dan tugas negara sebagai bagian dari hukum internasional. Menurut pengertian konvensi ini, sebuah negara harus memenuhi beberapa syarat supaya dapat diterima dalam sistem politik internasional, yakni harus memiliki rakyat, memiliki wilayah, memiliki pemerintahan, dan memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Selain penandatanganan Konvensi Montevideo itu, ada perjanjian internasional yang sering menjadi pijakan bagi negara-negara di Asia untuk menuntut kemerdekaan setelah berakhirnya perang. Setidaknya itu ada 2 perjanjian internasional yang mendorong gelombang dekolonisasi atau kemerdekaan negara-negara bekas jajahan, yaitu Piagam Atlantik dan juga Piagam Persyarikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering dikenal PBB. Nah, Piagam Atlantik sendiri itu ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston pada 14 Agustus 1941. Piagam ini itu terdiri dari 8 pernyataan yang disepakati. Salah satunya adalah pengakuan bahwa semua bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Sedangkan pada Piagam Persyarikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu disebutkan 4 tujuan utama dari PBB tersebut. Salah satunya itu memuat tentang penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Nah, 2 perjanjian tersebut yaitu Piagam Atlantik dan juga PBB akhirnya turut mempengaruhi perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Selanjutnya awal revolusi. Jadi pada masa awal kemerdekaan itu situasi keamanan wilayah Indonesia itu sangat kacau dan terjadi pergolakan di berbagai daerah. Banyak tragedi mengenaskan yang memakan banyak warga Indonesia. Pergolakan di masa awal revolusi ini itu dibedakan menjadi dua, yaitu revolusi sosial dan pergolakan melawan tentara asing. Baik, selanjutnya perebutan dan pengambil alihan kekuasaan dari Jepang. Jadi pada masa awal kemerdekaan tentara Jepang itu sudah banyak yang menyerah ya, tapi mereka tuh masih ada di Indonesia. Mereka itu diperintahkan untuk menjaga status quo oleh sekutu. Nah, tentara Jepang ini masih memiliki persenjataan dan menguasai fasilitas-fasilitas yang strategis. Peristiwa perebutan kekuasaan dengan Jepang terjadi di berbagai daerah, itu di kota-kota besar seperti Surabaya, Yogyakarta, dan berbagai daerah besar yang lainnya. Gitu. Selain perebutan kekuasaan, konflik bersenjata dalam melawan tentara Jepang juga terjadi seperti eh, yang ada di peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang pada 15-19 Oktober 1945. Nah, selanjutnya itu ada kedatangan Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Nah, Inggris itu sebagai perwakilan sekutu itu baru datang ke Jakarta pada September 1945. Tentara sekutu sebenarnya sudah banyak yang datang ke Indonesia beberapa bulan sebelumnya di beberapa wilayah di Indonesia bagian timur. Sebenarnya mereka tidak terlalu memahami mengenai perkembangan Indonesia setelah dikuasai oleh Jepang. Mereka hanya mengetahui bahwa bangsa Indonesia telah menyadari bahwa mereka itu dieksploitasi oleh Jepang dan menyambut hangat kedatangan Belanda dan Inggris.
Selain itu, Inggris juga tidak terlalu menganggap serius proklamasi kemerdekaan Indonesia dan menganggap bahwa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu bagian dari Jepang. Nah, karena mereka ini tidak terlalu mengikuti perkembangan mengenai Indonesia, pemerintah kerajaan Belanda dan juga Inggris menandatangani Civil Affairs Arrangement di Cekres, Inggris pada 24 Agustus 1945. Nah, isi dari persetujuan ini yaitu menyatakan bahwa Panglima Tentara Pendudukan Inggris di wilayah Hindia Belanda Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintahan Belanda. Nah sedangkan untuk pemerintahan sipilnya itu akan dijalankan oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA itu, yang di bawah tanggung jawab Panglima South East Asia Command atau SEAC. Nah, pada akhir Agustus 1945 ini, pihak sekutu menyebarkan banyak pamflet menggunakan pesawat. Nah, pamflet tersebut berisi tentang pemberitahuan kepada bangsa Indonesia untuk tetap tenang, karena Belanda akan memulihkan keadaan seperti sebelumnya terjadinya perang sama Jepang. Nah, hal tersebut itu menjadi bukti bahwa sekutu tidak paham apa yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Pamflet tersebut memicu banyak kemarahan bangsa Indonesia, terutama di wilayah Surabaya atau masyarakat Surabaya. Mereka itu tidak segan-segan untuk menaklukkan menal, me, apa ya, me, mengamuk massa kepada siapapun yang mendukung Belanda. Lalu selanjutnya pertempuran pertama yaitu pertempuran Medan Area. Konflik bersenjata ini dimulai pada tanggal 10 Oktober 1945. Mereka itu sebenarnya tentara Inggris itu datang ke wilayah Medan itu pada tanggal 9 Oktober 1945. Terus pemerintah Republik Indonesia ini mempersilahkan mereka itu untuk melakukan tugasnya dalam mengurus para bekas tawanan perang. Tapi para bekas tawanan perang ini kemudian dipersenjatai oleh pihak Belanda atau NICA ini yang saat itu juga datang ke Medan. Mereka merasa dirinya itu superior dan dalam suatu insiden menginjak-injak lencana merah putih yang dikenakan oleh salah satu pemuda Indonesia. Nah, kejadian ini dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap Indonesia dan menimbulkan konflik bersenjata pada 10 Oktober 1945 tadi. Lalu pemuda dan rakyat membentuklah Laskar Rakyat Medan Area untuk menghadapi sekutu dan juga NICA. Mereka menggunakan taktik gerilya yang berlangsung hingga tahun 1947. Jadi sekitar 2 tahun berlangsung eh, pertempurannya gitu. Pertempuran ini menyebabkan banyak sekali korban dari kedua pihak tentunya, walaupun pada akhirnya Belanda yang berhasil menduduki Medan. Lalu selanjutnya peristiwa Bandung Lautan Api. Tentara sekutu itu atau NICA ini mulai datang ke Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945 dan menuntut agar rakyat Indonesia ini menyerahkan senjatanya. Selain itu, mereka juga membebaskan orang-orang Belanda yang sebelumnya ditawan oleh Jepang di berbagai kamp interniran. Tapi para mantan tawanan ini dan juga NICA ini bertindak sombong karena merasa mendapat dukungan dari sekutu. Nah, sekutu itu meminta seluruh rakyat Indonesia meninggalkan kota bagian utara atau Bandung ini. Permintaan tersebut ditolak tegas oleh rakyat Indonesia. Nah, konflik ini semakin mencuat itu setelah sekutu mengeluarkan ultimatum kedua yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia harus meninggalkan kota Bandung paling lambat 24 Maret 1946. Perdana Menteri Syahir akhirnya memerintahkan seluruh rakyat Indonesia untuk meninggalkan kota Bandung agar tidak memakan banyak korban. Tapi para pejuang itu sepakat untuk tidak meninggalkan kota Bandung dalam keadaan utuh. Pada malam 23 Maret 1946, banyak penduduk bersama pasukan pejuang membakar rumah, gedung, fasilitas penting di kota-kota mereka. Di kota Bandung itu dibakar gitu. Api berkobar di hampir seluruh wilayah Bandung bagian selatan hingga menjadikan kota itu benar-benar seperti lautan api. Gitu. Selanjutnya eh, Palagan Ambarawa. Nah, Palagan Ambarawa ini dipicu oleh tentara sekutu yang justru melucuti senjata Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Mereka itu berusaha mengambil alih beberapa
daerah di Jawa Tengah seperti Ambarawa dan Magelang. Nah, peristiwa ini pada awalnya itu karena kan tentara sekutu ini mulai mendarat di Semarang pada 20 Oktober 1945. Nah, awalnya mereka ini disambut baik oleh Gubernur Jawa Tengah pada masa itu, yaitu Wongsonegoro. Mereka diberikan makanan dan dukungan lainnya agar sekutu dapat menjalankan tugas melucuti senjata Jepang dan membebaskan para tawanan perang itu dengan semangat gitu. Nah, mereka juga sudah berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia, tapi ternyata dalam sudut pandang sekutu itu berbeda. Mereka justru melucuti senjata Tentara Keamanan Rakyat (TKR) itu. Lalu karena kejadian sekutu yang melucuti senjata Tentara Keamanan Rakyat itu menyebabkan pertempuran Ambarawa yang berjalan sejak 21 November 1945 hingga 15 Desember 1945. Nah, TKR dan Laskar Rakyat memperoleh kemenangan, tapi sayangnya kemenangan ini harus dibayar mahal dengan jumlah korban jiwa yang banyak gitu. Karena ya sudah banyak yang dilucuti sama sekutu atau Nica. Selanjutnya pertempuran Surabaya. Pada 25 Oktober 1945, pasukan sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi mendarat di Surabaya. Nah, kemudian Jenderal Malabi ini melakukan negosiasi dengan Komandan BKR, Dr. Mustopo dan Gubernur Jawa Timur, RM Suryo. Nah, awalnya negosiasi ini berlangsung pada 26 Oktober 1945 untuk berjalan lancar dan kedua belah pihak itu sepakat saling menghormati dan bekerja sama untuk menjaga keamanan di wilayah Surabaya. Tapi ternyata situasi berubah dengan cepat. Tanpa sepengetahuan Jenderal Malabi, Mayor Jenderal D.C. Hampton yang merupakan atasannya Jenderal Malabi ini memerintahkan Angkatan Udara Inggris untuk menyebarkan pamflet ultimatum pada 27 Oktober 1945, jadi 1 hari setelahnya. Jadi selembaran ultimatum tersebut itu berisikan mengenai rakyat Indonesia di Surabaya itu untuk menyerahkan senjatanya. Pertempuran Surabaya dipicu karena itu hingga banyak sekali pemberontakan dari masyarakat Surabaya. Nah, karena pemberontakan ini sudah terjadi sangat besar, akhirnya Jenderal Christison, yaitu Komandan Pasukan Sekutu di Indonesia, memohon bantuan kepada Presiden Soekarno untuk datang ke Surabaya dan mengusahakan gencatan senjata pada 29 Oktober 1945. Tapi gencatan senjata ini tidak bertahan lama karena pada tanggal 30 Oktober 1945 terjadi pertempuran lagi yang lebih besar. Nah, dalam pertempuran ini Jenderal Malabi itu terbunuh. Nah, tewasnya Jenderal Malabi ini membuat pihak sekutu itu marah dan mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945 yang menyatakan untuk meminta Indonesia menyerahkan diri pada keesokan harinya. Tapi ultimatum tersebut tidak dihiraukan sehingga terjadi pertempuran hebat lagi pada 10 November 1945. Nah, banyak pasukan Inggris yang dilengkapi tank, terus pesawat tempur melancarkan serangan-serangan besar ke seluruh wilayah Surabaya. Tapi walaupun pasukan Inggris ini menggunakan tank, pasukan dari Indonesia yaitu TKR, Santri, Laskar Rakyat itu menggunakan senjata sederhana yaitu bambu runcing. Dan pertempuran ini berlangsung sangat sengit gitu. Tentunya dari pihak Indonesia itu banyak ribuan pejuang dan rakyat yang gugur, sementara kerugian juga besar di pihak sekutu juga. Ya, banyak juga alat-alat seperti tank atau pesawat itu hancur gitu. Selanjutnya ada pertempuran Palembang. Nah, pada Oktober 1945, sekutu itu sudah mendarat di Palembang bersamaan dengan Nica. Nah, awalnya mereka itu diberikan kesempatan untuk melucuti tentara Jepang dan mengurus tawanan perang. Tapi ternyata lagi mereka itu melakukan provokasi dan menggeledah atau menjarah rumah warga sehingga mengakibatkan banyak perlawanan. Pada 7 November 1946,
tentara sekutu menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Belanda. Pihak Belanda kemudian melancarkan berbagai tuntutan yang tidak masuk akal ke Indonesia, misalnya meminta garis demarkasi atau batas wilayah yang lebih jauh. Selain itu, tentara Belanda juga menghalangi kapal-kapal Indonesia dari Palembang yang akan berlayar menuju Singapura. Nah, hal tersebut itu menimbulkan kesulitan ekonomi di Palembang. Lalu pada 28 Desember 1945, tentara Belanda mulai melanggar garis demarkasi yang telah disepakati atau yang telah diminta sama Belanda. Itu. Nah, hal itu memicu perlawanan dan pertempuran yang dahsyat di Palembang selama 5 hari 5 malam. Pertempuran itu dimulai pada 1 Januari 1947 dan diakhiri dengan kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata. Gitu. Jadi, eh, pertempuran Palembang ini juga didasari karena lagi-lagi pihak sekutu yang munafik begitu. Selanjutnya, Puputan Margarana. Jadi Puputan Margarana ini merupakan salah satu konflik bersenjata terbesar yang terjadi di wilayah Bali selama periode Revolusi Nasional. Nah, pasukan Belanda ini mulai mendarat di Bali pada 2 Maret 1946 untuk melucuti senjata Jepang. Tapi kehadiran Belanda justru membuat situasi di Bali menjadi tidak aman. Pihak Belanda itu mengadu domba rakyat Bali sehingga sebagian berbalik haluan dan juga menyerang apa ya menyerang pasukan Indonesia gitu. Nah, dalam situasi seperti itu tuh I Gusti Ngurah Rai melakukan perlawanan kepada Belanda. I Gusti Ngurah Rai itu bersama sekitar 96 pejuang pengikutnya gitu, kemudian bergerak menuju Desa Marga di Kabupaten Tabanan. Di sana mereka berhadapan dengan pasukan Belanda yang jumlahnya jauh lebih besar dan dilengkapi persenjataan modern seperti tank dan juga pesawat tadi gitu. Meskipun mengetahui kekuatan musuh yang lebih unggul, pasukan Ngurah Rai tetap memilih bertempur sampai akhir menggunakan bambu runcing atau senjata sederhana begitu. Akhirnya, ya pada akhirnya korban yang lebih banyak itu dari pasukan Indonesia dan yang menang itu pasukan sekutu lagi-lagi. Selanjutnya, pertempuran Makassar. Pada pertempuran Makassar ini pasukan sekutu ada di Makassar itu sejak akhir September 1945. Mereka ada yang dari Australia dan juga Nica, seperti di berbagai wilayah lainnya. Awalnya mereka hendak menjalankan tugas untuk melucuti senjata Jepang dan mengurus tawanan Jepang. Tapi lagi-lagi ya mereka memiliki sudut pandang yang berbeda gitu ya. Jadi Nica itu ternyata punya agenda sendiri, yaitu ingin mengembalikan kekuasaan Belanda di wilayah Makassar, di wilayah Sulawesi. Nah, banyak pasukan Nica yang merajalela. Para pemuda di Makassar itu ya marah. Pada 27 Oktober 1945, mereka itu mulai melakukan serangan dan merebut lokasi-lokasi strategis yang dikuasai oleh Nica. Nah, pertempuran kembali terjadi keesokan harinya. Dalam situasi konflik ini, sebagian dari pihak sekutu, tentara Australia itu membantu Nica. Jadi tentara Australia yang datang itu membantu Nica. Lalu awal Desember 1945, Koninklijke Netherlands Indisch Leger atau KNIL atau NIL tulisannya KNIL Pro Republik Indonesia itu baru datang dari Morotai mendarat di Makassar. Mereka bergabung dengan pemuda dan pelajar Republik Indonesia untuk melakukan perlawanan kepada Nica ini pada tanggal 5 sampai 9 Desember 1945. Tapi lagi-lagi usaha ini gagal karena diketahui oleh sekutu gitu. Meskipun demikian, ya tetap saja ada banyak perlawanan yang tetap berlangsung di Makassar sehingga pihak Belanda itu menurunkan pasukan khusus di bawah Kapten Westerling. Nah, strategi Westerling ini sangat dikatakan sangat kejam gitu dan memakan banyak korban. Sebagian besar korban kekejaman Westerling dan pasukannya adalah ya warga sipil lagi-lagi. Jadi banyak pertempuran yang terjadi di wilayah Indonesia itu terjadi karena awalnya masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia itu percaya pada sekutu, tapi kepercayaan tersebut dihancurkan karena mereka memiliki pandangan lain terhadap kesempatan. Jadi
Sekutu itu seolah-olah mencari kesempatan di dalam kesempitan, begitu. Selanjutnya, materi selanjutnya itu perjuangan diplomasi dan gerilya. Nah, upaya diplomasi untuk pasukan dari Sekutu dan juga Indonesia itu lewat perundingan politik pertama pasca kemerdekaan dimulai pada 10 November 1945 yang dikenal dengan perundingan Linggarjati. Nah, perundingan antara pihak Indonesia dan Belanda ini berlokasi di kaki lima Gunung Cermai, Linggarjati, Cirebon. Pihak Republik Indonesia itu diwakili oleh salah satunya Sultan Syahrir. Kalau pihak Belanda itu salah satunya diwakili oleh Dr. H. J. Van Mook. Nah, setelah berunding selama 5 hari, tercapai beberapa kesepakatan di antaranya. Yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de facto atas Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS, di mana Republik Indonesia menjadi salah satu bagiannya. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk sebuah Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai pemimpinnya. Dan selanjutnya, tapi karena perjanjian ini diingkari oleh Belanda lagi-lagi, jadi kesepakatan itu setelah diingkari oleh Belanda itu sepertinya batal gitu ya. Setelah Belanda itu merasa mengetahui peta kekuatan militernya Republik Indonesia pada tanggal 20 Juli 1947, pemerintah Belanda itu secara resmi memberikan kuasa penuh pada Van Mook untuk melancarkan aksi. Ya tentunya aksi ini tuh ya tentang kemunafikan Belanda gitu ya. Konflik yang kembali terjadi di Indonesia ini kemudian dibahas oleh Dewan Keamanan PBB. Setelah beberapa kali bersidang pada 27 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri dari Australia, yaitu pilihan Indonesia, Belgia, dan juga Amerika Serikat. Terus atas inisiatif KTN ini, perundingan Renville digelar pada 8 Desember 1947 di atas kapal USS Renville yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Nah, perwakilan dari Republik Indonesia ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sementara Belanda itu diwakilkan oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Nah, untuk kelanjutan dari perundangan tersebut itu diadakan di Kaliurang, Yogyakarta pada 13 Januari 1947. Nah, hasil dari perjanjian Renville ini diantaranya yaitu terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Lalu Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS atau Republik Indonesia Serikat. Lalu wilayah Indonesia yang diakui oleh Belanda adalah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Nah, konsekuensi perjanjian Renville ini sangat berdampak besar bagi Indonesia. Wilayah Indonesia itu menjadi semakin sempit. Nah, hasil perjanjian Renville ini banyak menyebabkan kekecewaan untuk rakyat Indonesia terutama. Terus lalu karena perjanjian Renville ini itu jadi banyak menimbulkan gejolak politik di Indonesia. Nah, pada 19 September 1948, pada malam hari itu Presiden Soekarno langsung menyerukan kepada rakyat untuk membantu pemerintah menumpas pemberontakan tersebut. Soekarno meminta rakyat untuk memilih ikut Soekarno-Hatta atau MUSO. Pemerintah Republik Indonesia kemudian segera melancarkan operasi militer untuk menumpas pemberontakan ini. Nah, keberhasilan Republik Indonesia dalam menumpas pemberontakan ini menjadi salah satu alasan Amerika Serikat akhirnya mau membantu Indonesia dalam menekan Belanda di meja perundingan. Nah, tidak lama setelah Republik Indonesia mengatasi peristiwa Madiun pada 1948, secara tiba-tiba itu Belanda membatalkan persetujuan Renville. Pada 18 Desember 1948, Bill memberitahukan Bill itu merupakan delegasi Belanda itu memberitahukan kepada delegasi Indonesia dan KTN bahwa Belanda tidak mengakui persetujuan Renville. Untuk kedua kalinya, Belanda melakukan agresi militer. Nah, dalam peristiwa ini itu Presiden dan Wakil Presiden Indonesia itu tertangkap. Nah, Indonesia ini merasa kedaulatan Indonesia ini terancam karena Belanda akhirnya bisa gitu menangkap kedua orang penting di wilayah Indonesia.
Nah, salah satu peristiwa penting lain pasca penangkapan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di Yogyakarta, yaitu serangan umum pada 1 Maret 1949. Nah, pada saat itu TNI melancarkan serangan serentak ke kota Yogyakarta selama 6 jam, lalu mundur kembali sebelum melakukan serangan balasan. Hal tersebut dilakukan agar bisa membuktikan bahwa seluruh dunia bahwa Indonesia itu masih berdiri menjadi negara gitu, walaupun presiden dan juga wakil presidennya ini sedang ditahan oleh Belanda begitu. Baik, sekiranya seperti itu penjelasan mengenai perjuangan pasca kemerdekaan Indonesia di dalam skala nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.